Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar subtema 3 ya. Oh iya, kemarin kalian sudah menyelesaikan evaluasi tema 2. Pinter. Coba sekarang diperhatikan pembahasan dari subtema 3. Menulis informasi penting menggunakan kata baku. Sebuah teks mengandung informasi penting. Informasi penting dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan yang mengandung kata tanya. Kah? Iya, adik Simba. Informasi penting tersebut juga dapat kamu tulis menggunakan kata baku. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud kata baku? Iya, kata baku adalah kata yang ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan. Coba diperhatikan ciri-ciri kata baku berikut ini. Yang pertama yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kemudian, bukan merupakan ragam bahasa, tidak dipengaruhi bahasa asing. Sesuai konteks kalimat yang digunakan, tidak membingungkan atau rancu. Dan yang keenam, tidak mengandung kata-kata yang berlebihan. Coba diperhatikan contoh kata baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Ya, tumbuhan tersebut adalah tumbuhan bakau, di mana tumbuhan bakau hidup di pantai dan memiliki akar yang panjang. Akar tersebut berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Akar bakau juga berfungsi mencegah abrasi pantai. Selain tumbuhan, hewan juga memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Iya, ini adalah gambar hewan cacing, di mana cacing tanah hidup di daerah lembab. Tubuh cacing tanah diselimuti lendir untuk memudahkan pergerakannya. Cacing tanah dapat mengemburkan dan menyuburkan tanah. Tumbuhan dan hewan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan hewan dan tumbuhan beradaptasi ditandai dengan perbedaan bentuk dan struktur khusus dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Coba diperhatikan, bentuk dan struktur khusus dapat memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Coba diperhatikan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, salah satunya sebagai bahan makanan. Kemudian,
bermanfaat bagi manusia sebagai bahan sandang. Misalnya serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan bangunan, misalnya membutuhkan pohon jati, pohon kelapa, kemudian pohon meranti dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bahan obat, misalnya ada jahe, daun kumis kucing, kemudian ada apa lagi? Daun jambu biji dan masih banyak lainnya. Selain itu, tumbuhan juga berfungsi sebagai bahan baku industri. Misalnya getah karet, kemudian getah pinus, kayu pinus, dan masih banyak lainnya. Nah, itu adalah salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Selain tumbuhan, manfaat bagi manusia yaitu ada apa saja? Selain tumbuhan, makhluk hidup? Iya, hewan. Pinter sekali. Salah satunya misalnya penghasil bahan pangan. Nah, pasti kalian pernah makan sate. Kalian pernah makan sate yang dijual di pinggir-pinggir jalan? Biasanya ada tulisan sate kambing. Nah, kambing adalah hewan. Iya, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan. Selain itu, yaitu penghasil bahan sandang. Misalnya hewan memiliki manfaat kebutuhan sandang, misalnya seperti kepompong ulat sutra, kemudian domba yang dapat menghasilkan kain wol, kemudian apalagi dompet, dan masih banyak lainnya. Nah, selain itu, hewan juga bermanfaat bagi manusia sebagai penghasil bahan kerajinan. Misalnya ada kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit yang biasa kita lihat di televisi ataupun di mana? Di lapangan atau pertunjukan. Iya. Nah, selain itu ada apa saja manfaatnya? Penghasil pupuk organik. Ya. Biasanya petani itu menggunakan pupuk organik selain hemat, yaitu bisa berfungsi sebagai apa? Bahan pembuat pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, selain itu ada apa saja manfaat hewan? Iya, penghasil tenaga. Nah, apakah kalian pernah pergi ke sawah? Pasti pernah ya. Nah, pasti kalian tahu biasanya petani itu memanfaatkan apa? Sapi untuk membajak sawah. Pinter. Selain itu, kalian pernah pergi ke Jogja? Iya, pernah. Biasanya naik apa? Naik delman. Kalau naik delman itu berarti manusia memanfaatkan tenaga hewan. Hewan apa? Iya, kuda. Pinter. Nah, itu salah satu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Nah, setelah kalian merasakan manfaat setelah kalian merasakan manfaat dari hewan maupun tumbuhan, kalian harus apa? Melestarikan tumbuhan dan hewan tersebut. Tujuannya agar tidak punah. Jadi, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, coba diperhatikan cara melestarikan tumbuhan. Misalnya menanam bibit tumbuhan langka, kemudian melakukan reboisasi,
melakukan tebang pilih, kemudian memelihara tanaman dengan benar, kemudian tidak menebang pohon sembarangan ya. Itu salah satu cara melestarikan tumbuhan. Sekarang cara melestarikan hewan bagaimana ayo? Nah, salah satunya hewan langka dibudidayakan, kemudian melindungi hewan-hewan langka, tidak berburu secara sembarangan, melakukan penangkaran hewan-hewan langka, kemudian mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan. Nah, itu adalah salah satu cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Jangan lupa untuk belajar dan berdoa. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.